Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi ya dengan pembelajaran HTML kita ya di seri pembelajaran pengenalan teknologi web. Masih bersama saya Fakiza Muklis. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi sebelumnya kita udah belajar tentang teks nih ya, 2 nih. Nah, kita bikin lagi deh. Kita akan belajar lagi tentang teks, di mana kita akan belajar tentang white space ya. Oh bukan white space. White space itu udah di sebelumnya ya. Kalian masih ingat bagaimana pengaruh white space terhadap paragraf kita. Nah, tapi sekarang kita akan belajar tentang line breaks dan horizontal rules ya. Sama aja, ini kita kopikan saja teman-teman semua. Lihat ya, jadi sekarang latihan kita jadi rapih. Biar nanti kalau kita lupa, kita bisa balik lagi gitu ya di sini. Ini biar enak gitu. Ini kan kita akan belajar line breaks gitu ya. Line breaks, oke. Yang ini kemarin kita udah belajar apa? Ingat, kita udah belajar tentang underline, ya, terus white space ya. White space, subscript, dan subscript, superscript ya. Yang sebelumnya kita udah belajar tentang apa? Tentang heading dan paragraf ya. Heading dan paragraf. Oke, kayak gitu. Ya udah, ini kita buka aja langsung. Line breaks, kita taruh sini, boom ya. Akan terbuka teman-teman semua. Chrome juga kita buka. Kita akan taruh di sebelah kanan ya. Ini taruh sebelah sini. Oke, gampang banget. Gampang habis. Ini kita buka kayak gini. Oke, ini sekarang kita akan hapus ya. Kita akan hapus. Kita buat lagi dari awal ya. Oke, pertama kita coba di sini kita kasih heading ya. Kita kasih heading 1 gitu. Kayak gini. Terus kita kasih judul ya. Kita akan belajar tentang line breaks dan horizontal rules ya. Horizontal rules. Oke, ini kita save dan kita tampilkan ke browser kita. Oke, jadi sekarang kita punya line breaks ya. Ntar kita bikin dulu paragraf teman-teman semua, kayak gini. Kita bikin paragraf yang sebelumnya ya. Jadi kita bikin gini deh. Paragraf ya dapat dibuat dengan menggunakan tag P ya. Kayak gini. Lalu ya kita juga dapat membuat superscript, script, dan subscript dengan sub dan sub. Oke. Kayak gitu ya. Kita sudah punya ini. Kita enter di situ. Nah, misalkan kita mau bikin line breaks teman-teman semua ya di paragraf ini. Ya, pengennya misalkan ini masih di paragraf yang sama tapi pengennya yang dapat itu ada di bawah. Nah, caranya gimana? Caranya itu gampang banget. Ini kita bikin gini ya. Jadi ada line breaks. Itu pakai yang namanya BR, teman-teman semua. Ya, BR atau breaks ya. Nah, si BR ini kita itu nggak harus pakai penutup kayak gini ya. Oke, gimana caranya Bang? Tulis aja ya, BR kayak gitu. Oke, kayak gini aja. Lihat langsung ya, dia akan turun ya. Atau kalian bisa tambahin gini sih, sama aja ya. Maksudnya itu adalah ini sudah menjadi satu penutup gitu ya. Nggak apa-apa. Ya, jadi biar kita nggak usah pusing gitu. Ini BR-nya penutupnya di mana? Berarti dia sudah ditutup oleh dirinya sendiri. Oke. Kayak gini ya. Jadi kita bikin kayak gitu. Oke, gampang ya? Gampang banget. Nah, lalu itu adalah untuk yang line breaks ya. Misalkan kita bikin lagi nih paragraf lagi yang lain ya. Kita kembalikan si Ucup dan Otong ya. Ucup dan Otong adalah sahabat sejati sejak SD. Oke. Sejak SD ya, mereka sudah berteman dan tinggal di komplek yang sama. Oke. Mereka senang bermain bola bersama-sama gitu ya. Udah kayak gini. Oke, itu adalah paragraf selanjutnya. Terus kita bikin nih di sini. Ya, kita bikin lagi P gitu ya. Terus kita bikin Ucup pakai bold ya. Kita ingat-ingat sebelumnya kita pakai bold. Ucup gitu ya. Adalah anak yang cerdas gitu ya. Udah gitu. Terus kita bikin lagi P di bawahnya. Kayak gini ya. Kita bikin P lagi. Terus kita pakai buat yang si Otong ya. Otong kita pakai bold lagi gitu. Otong adalah anak yang periang misalkan.
Aduh, ini Ucup Otong ini sebenarnya saya dulu pernah punya guru namanya Otong dan pernah punya guru namanya Ucup gitu. Zaman SMP, oke teman-teman semua. Nah, kita bisa membuat pembatas teman-teman semua antara dua paragraf ini. Nah, biasanya itu kita pakai untuk membuat, misalkan ya, kita akan membuat section baru misalkan ya. Itu sama dengan break, itu kita pakai yang namanya adalah HR ya, atau horizontal rule, kayak gini ya. Kita kasih tanda tutup belakangnya kayak gitu ya. Ini kita save, maka kan muncul ini, ada garis di sini. Itu adalah untuk line breaks dan horizontal rules ya. Lalu kenapa kita pakai line breaks ya? Jadi lihat teman-teman semua, kalau kita pakai paragraf terpisah ya, maka dia akan lihat mengasih spasi di sini ya. Dan ini juga sama ya, untuk HR juga dia akan P dan P itu kan akan kasih spasi ya. Jadi kita bisa pakai HR ini ya untuk nambahin, mungkin kita mau ganti section gitu ya. Sehingga nanti ada Ucup, spasi dan HR spasi Otong gitu ya. Nah, jadi si BR ini dia tidak akan memberi tambahan spasi teman-teman semua ya. Seperti di sini. Lihat, paragraf langsung nyambung ke dapat dibuat ya. Dia tidak menambah spasi apapun di antara paragraf dan dapat. Sedangkan kalau ini kan paragraf dengan paragraf akan ada spasi ya. Nah, kalau gitu penasaran nih, bisa nggak kalau ini kita taruh di heading ya? Bisa teman-teman semua, kita kasih misalkan di sebelah sini ya. Nah, ini kalau kita save, maka dia akan otomatis bentuknya seperti ini ya. Berbeda saat kita kasih di sininya adalah H1 gitu ya. Ini H1 misalkan, dan ini kita ganti jadi H1 ya. Ini akan jadi dua buah judul yang terpisah gitu. Oke? Gitu ya. Jadi itu adalah fungsi untuk BR teman-teman semua supaya kita bisa mengatur ini ya posisinya gitu kayak gini. Oke teman-teman semua, jadi itu adalah untuk line breaks dan horizontal rules. Jadi kita sudah mengcover banyak banget ini ya, dari mulai heading, paragraf, terus bagaimana cara kita merubah menjadi bold, italic ya, dan underline. Terus kita udah belajar tentang break juga, dan white space juga gitu ya, dan horizontal rules juga. Nah selanjutnya nih kita akan coba belajar tentang semantik ya, semantik markup. Nah ini biasanya itu akan muncul di artikel-artikel ya, misalkan kayak kita mau bikin dialog ya, terus kita mau bikin misalkan quote dan sebagainya. Itu juga kita bisa misalkan strong emphasis gitu-gitu ya, itu bisa kita buat sehingga kita nggak usah lagi pakai yang tadi ya, nggak usah pakai bold, italic lagi gitu. Jadi ada yang tag khusus. Oke teman-teman semua, jadi sampai di sini dulu pembelajarannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.